Welcome back. Saya merasa bahwa hal ini firasat saya pasti akan terjadi musibah besar ya di bulan Agustus 2024. Seperti di video-video saya beberapa video yang lalu saya sudah mengatakan bahwa pasar keuangan global itu akan jatuh dalam itu di bulan Agustus 2024, September, Oktober, November, dan Desember 2024. Ya, Februari 2025 baru market itu kembali bergairah. Jadi market ini mulai jatuh itu di bulan Agustus ini. Jadi hari ini saya buat video ini di tanggal 1 Agustus 2024. Saya tegaskan lagi bahwa market akan jatuh, hancur itu di Agustus 2024. Kita lihat Rabu pagi kemarin, tanggal 31 Juli 2024, ada peristiwa besar. Ya. Terbunuhnya pemimpin tertinggi politik Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh ini tahun 2006 pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina. Setelah Ismail Haniyeh dari pemimpin Hamas ini menang pemilu legislatif, maka Presiden Mahmud Abbas mengangkat Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri Palestina di 2006. Pada tahun 2007 ada pertikaian antara pemimpin Al-Fatah Mahmud Abbas dan faksi Fatah dan Hamas ini, maka Presiden Mahmud Abbas dari Fatah memberhentikan Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri, dan setelah itu dia keluar dari Gaza. Dia keluar, dan pada tahun 2016 dia menggantikan pemimpin politik tertinggi Hamas, yaitu Khaled Mesal, dan dia menjadi pemimpin Hamas sejak tahun 2016. Nah, melalui perlawanan dia terus dengan Israel, tetapi di luar Gaza. Dia kembali lagi ke Gaza dan akhirnya dia pergi lagi karena selalu diincar oleh pihak Israel. Maka dia bersembunyi di Doha, Qatar, yaitu selama 10 tahun. Ya, dia berlindung di Qatar aman. Jadi 10 tahun dia di Qatar itu selalu lolos dari percobaan pembunuhan. Tetapi naasnya hanya beberapa jam saja dia mendarat di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru, untuk merayakannya, ya, Presiden Masoud Pezeshkian, dan akhirnya hanya di daerah Iran yang seharusnya Haniyeh ini aman, ya. Haniyeh ini harusnya aman, justru dia terbunuh hanya beberapa jam, belum genap sehari di Iran, ya, di tempat peristirahatannya. Jadi jam 2 pagi, ya, dia diserang disinyalir melalui rudal, ya, rudal yang bukan di Iran tapi jarak. Jadi rudal menyerang dan dia terbunuh dengan salah satu bodyguardnya di tempat peristirahatan di rumah veteran perang Iran. Yang lucunya bahwa ini adalah serangan yang membuat malu, ya. Iran merasa malu karena Iran di tempat yang seharusnya aliansi Iran ini, ya, yang Iran itu selalu supporter, ya, pendukung utama Palestina ini. Iran selalu mensupport perjuangan Palestina ini, selalu
yang harusnya aman, justru Iran dibuat malu oleh pihak Israel bahwa keamanan Iran tidak ada jaminan untuk Ismail Haniyeh. Jadi itu membuat Iran marah ya. Dan ini memang sengaja dirancang supaya Iran itu merasa terpukul ya. Karena malu ya, karena dia merasa ditelanjangi ya, merasa keamanannya dibobol, kecolongan. Jadi Iran harus ya, membalas dendam lagi, memancing Iran untuk menyerang Israel, membuat perang antara Israel dan Iran, sehingga menjadi alasan Israel untuk menyerang Iran juga. Karena ini semua berujung dari memanasnya, ini berujung dari adanya campur tangan Cina yang membuat dua kelompok ini, Al-Fatah dan Hamas ini, setuju untuk mendeklarasikan perdamaian ya, supaya dan setuju mereka berdamai di membuat deklarasi Beijing itu, dan satu kesepakatan mereka ingin menyetujui two state nation ya, two state jadi ada dua negara solusi, two state solution ya, dua negara, solusi dua negara. Tetapi pada saat ada deklarasi Beijing itu, Presiden Netanyahu juga berkunjung ke Kongres Amerika Serikat ya, dan dia memang mendapat sambutan di Kongres, dan dia pidato di Kongres, dan dia mendapat support dari Kongres. Yang isi pidatonya dia, Presiden Benjamin Netanyahu itu mengatakan kata dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris dulu, beri kami alat maka kami akan menyelesaikan masalah ini. Jadi dengan sendirinya dia bermaksud bahwa Amerika, berikanlah kami Israel senjata, maka kami akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah ini. Jadi dia sudah bertemu dengan Presiden Joe Biden, dengan calon presiden kemudian ya wapresnya Kamala Harris, dan dia ketemu dengan calon presiden Donald Trump yang dulu presiden Amerika Serikat yang mendukung Israel. Maka dipastikan dia sudah mendapatkan support persenjataan nanti dari Amerika Serikat. Maka sepulangnya dari Amerika Serikat, maka itu serangan membombardir Beirut ya, mencari orang nomor 2 dari Hizballah ya, pemimpin Hizballah yang terbunuh, menyerang Houthi, dan ada sekitar 60 keluarga dari Ismail Haniyeh juga terbunuh. Dan sebelum kejadian Rabu jam 2 pagi Ismail Haniyeh terbunuh, itu adalah adiknya juga terbunuh. Maka seharusnya memang Iran itu menjaga lebih ketat, menjaga keamanan Ismail Haniyeh, tapi akhirnya juga terbunuh. Dan ini memang tujuannya supaya memancing Iran untuk menyerbu Israel, dan Israel punya alasan untuk perang. Jadi perang ini makin besar di kawasan Timur Tengah. Kita lihat pada hari itu minyak sudah menyentuh level terendah karena sudah melemahnya permintaan dari China. Ya, di Eropa juga harga minyak sudah menurun dengan terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Maka minyak terbang lagi hari ini ke 78, dan harga minyak dunia itu akan menuju ke 90. Kalau secara teknikal saya melihat bahwa harga minyak itu akan kembali menuju dalam waktu dekat ini ke harga 90 US dollar per barel. Maka kalau harga minyak itu meroket lagi, terbang lagi, maka inflasi itu akan terbang lagi. Jadi tanggal 31 Juli juga, waktu Amerika ya, The Federal Reserve menahan suku bunga, dan setelah itu dia berpidato bahwa bulan September ya akan memangkas suku bunga. Jadi mulailah pemangkasan suku bunga itu di bulan September. Satu kali di bulan September, rencananya begitu.
Tetapi ada alasannya juga, jika inflasi sudah turun menuju 2%. Jadi, inflasi di bulan yang kemarin, bulan Juni itu di level 3%. Maka nanti minggu depan pengumuman inflasi untuk bulan Juli, saya bisa pastikan bahwa inflasi kembali lagi di atas 3, kembali naik lagi. Maka omong kosong bahwa bulan September nanti pemangkasan suku bunga itu tidak terjadi. Maka market akan terjun bebas. Nah, inilah hal yang saya sudah prediksi dari dulu. Ya. Dari awal, dari September tahun 2021, saya mengatakan bahwa kejadian luar biasa ini akan terjadi. 2022 itu sudah menukik dalam, tetapi kembali market itu cepat naik, ya, rebound lagi kembali, dan di 2024 ini pasti akan terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Ya, karena logika-logika, ya, analisa yang alasan-alasan yang saya sudah katakan itu sejarah yang membuktikan. Sejarah membuktikan bahwa sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat itu pasti ada terjadi guncangan yang luar biasa. Apalagi kita sudah bisa pastikan bahwa di hasil polling, di hasil survei itu kemenangan Partai Republik, ya, kemenangan Presiden Donald Trump itu di atas 2% dari beberapa hasil survei. Jadi bisa dipastikan ada pergantian kepemimpinan partai yang berkuasa di Amerika Serikat dari Demokrat pindah ke Partai Republik. Maka sebelum itu pasti ada terjadi market itu terjadi, orang bilang bandar cuci gudang. Maka market akan hancur dulu. Setelah itu pemimpin baru Donald Trump naik dan dilantik di Januari 2025. Bulan Februari atau Maret market itu kembali naik, suku bunga kembali turun. Itu sejarah membuktikan itu, dan tidak akan lama lagi Iran itu akan melancarkan serangan pembalasan terhadap Israel karena sudah sangat dipermalukan. Tokoh aliansi utama yang harus dilindungi mati terbunuh di Iran hanya mendarat beberapa jam sebelum 1 hari di Iran sudah meninggal. Sedangkan di Qatar 10 tahun dia berlindung di Qatar aman. Jadi sangat memalukan, sangat kecolongan Iran. Maka Iran harus membalas harga diri ini, menyerang Israel, dan Israel memang menunggu kesempatan itu. Israel memang menunggu pembalasan itu. Karena setiap yang saya pelajari sejarah, bahwa Israel tidak menginginkan negara Palestina itu ada. Jadi two state solution itu omong kosong. Deklarasi Cina yang mau menuju ke perdamaian, ya, pertama kelompok Al-Fatah dan Hamas itu berdamai dulu, dan juru rundingnya untuk perdamaian ini sudah dibunuh. Itu memang tujuannya mereka supaya tidak terjadi yang namanya two state solution itu, omong kosong itu. Maka perang ini selalu terjadi terus, ya. Kalau Israel itu harus mengambil itu Gaza, ya, Israel harus menguasai, tidak ada negara Palestina, itu bagi Israel. Jadi omong kosong perdamaian itu tidak bakal terjadi. Yang didukung Cina, Rusia, tetap Amerika di belakangnya Israel. Bagaimanapun Amerika tetap mensupport itu Israel. Ya, politiknya ngomong begini, Pak, damailah, gencatan senjata lah, omong kosong. Tetapi Amerika tetap ingin bahwa Palestina tidak ada, tetap ada Israel. Jadi ini tetap berkecamuk terus supaya minyak harganya naik terus. Senjata Amerika itu laku, di Israel membeli lagi senjata. Begini terus perang ini akan terjadi terus. Omong kosong, tidak ada perdamaian. Setiap ada perdamaian, tokohnya dibunuh.
Dulu juga pemimpin pertama yang mendirikan faksi Hamas ini, Ahmed Yassin, juga dibunuh jika sudah mau perdamaian. Perdana Menteri Israel juga yang mau berdamai dengan Yasser Arafat waktu itu, perdamaian, mengakui Palestina, juga dibunuh oleh rakyatnya sendiri di Yitzhak Rabin. Orang Israel sendiri membunuh Yitzhak Rabin karena mereka tidak menginginkan perdamaian. Begitupun juga sekarang yang sudah dideklarasi Cina, salah satu juru rundingnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini juga dibunuh supaya perdamaian itu bubar. Itulah politik yang terjadi di Timur Tengah, seperti itu. Jadi selamanya tidak bisa berdamai, dan selamanya minyak itu bergejolak terus, inflasi naik terus. Itulah market seperti itu. Itulah kondisi politik global digunakan untuk para bandar-bandar jahanam ini untuk harga minyak itu dibikin volatile. Ya, harga minyak sekarang udah ntar lagi 7865, ini ntar lagi 90. Ya, inflasi kembali naik. The Fed nggak bakalan turunin suku bunga di tahun 2024 ini. Ingat, omong kosong. Jadi yang sudah ditunggu-tunggu itu bulan September tidak jadi turun. Market malah inflasi makin tinggi, malah The Fed berpikir untuk naikin suku bunga lagi. Maka bursa saham global kembali jatuh terjun bebas. Mulai Agustus 2024 ini. Anda lihat aja, buktikan aja siapa yang paling benar. Buktikan aja. Kalau yang di luar sana itu ngomongnya ketipu oleh The Fed. September pangkas suku bunga. Ketipu. Belum dia bicara, saya sudah melihat bahwa tidak ada turunnya suku bunga. Inflasi itu kembali naik. Ya. Orang itu sudah kelihatan hancur semuanya kok. Harga gold juga akan turun kok. Minyak kembali naik. Kalau ada perang inflasi lagi, bagaimana turunin suku bunga? Logikanya di mana? Seharusnya kan market sudah hancur. Nah, di Inggris juga ini nanti jam 6 sore waktu Indonesia Barat, pangkas suku bunga. Drop lagi. Tetapi di Eropa, kemarin inflasinya kembali naik. Kalau di Eropa inflasinya kembali naik, nanti minggu depan, pengumuman inflasi bulan Juli, Amerika pasti naik lagi. Jadi omong kosong, tidak akan terjadi yang namanya pemangkasan suku bunga di bulan September. Justru market akan drop. Percayalah kepada channel ini, karena channel inilah yang paling independen, paling masuk akal. Kalau yang lain di luar sana, itu channel sesuai apa kata ekonom, apa kata The Fed, itu apa kata bandar. Ya, bandar ingin Anda itu jadi korbannya. Anda harus kalah supaya dia menang. Begitu. Jadi percayalah kepada ini, karena ini channel ini pingin Anda yang menang. Gitu. Ya. Di bawah video ini ada nomor WhatsApp saya. Ini nomor paling penting. Anda hubungi saya. Karena dari nomor ini adalah nomor keberuntungan Anda. Karena Anda bisa dapatkan cuan banyak kalau Anda hubungi nomor ini. Kita hancurkan ini. Ini kita hancurkan semuanya. Kita manfaatkan ini semuanya. Ini adalah duit ini. Jadi momentum terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, ini minyak mau ke 90. Sebentar lagi terjadi perang besar. Iran akan menyerbu Israel dan Israel akan membalas, dan terjadilah perang besar di Timur Tengah. Minyak 90, market drop. Peluang untuk Anda. Anda dapatkan peluang ini. Jadi Agustus, September itu jatuhnya dalam. Oktober apalagi. Nah, mulai pelan-pelan di November karena ada pemilu. Donald Trump menang, kembali naik. Terus jatuh lagi. Jangan lupa hubungi saya. Kita hancurkan. Anda harus, kalau hubungi saya itu harus punya modal yang banyak. Kita hancurkan ini. Anda dapatkan cuan yang banyak. Dan ingat, Bitcoin itu sebentar lagi habis jadi nol. Sukses untuk Anda.